Halo guys, balik lagi dengan Bang Cupu FPV. Kali ini saya mau bikin video, mau update pemakaian kamera Insta360 Go 3. Jadi saya udah pakai kamera ini selama kurang lebih 2 bulan ya. Dan saya punya dua. Yang pertama yang saya pakai untuk merekam video ini, dan yang satunya ini backup kalau misalnya mau bikin konten. Dan ya, kamera ini kelebihannya dia ringkes dan mode free frame-nya itu memungkinkan kita kalau misalnya mau bikin konten potret sama landscape itu berbarengan. Karena kalau kita pakai free frame, nanti kita bisa tentuin ketika di aplikasi Insta360-nya kita mau format potret atau landscape. Jadi kalau misalnya kalian konten kreator yang bikin konten di TikTok atau IG, sedangkan kalian juga bikin di YouTube video panjangnya, itu sekali jalan guys. Karena kita tinggal ngatur frame-nya itu di aplikasinya. Dan itu salah satu kelebihannya ya dari Insta360 Go 3 ini. Dan buat teman-teman pasti ada yang bertanya, apakah kamera ini overheat? Jadi selama pemakaian 2 bulan ini, saya pernah dapetin kamera ini overheat ketika saya ngerekam video panjang. Waktu itu bikin konten, dan emang kontennya itu lama, tanpa putus itu kurang lebih ya mungkin sekitar 20-30 menit ya. Dan kondisinya itu saya copot waktu itu. Saya copot terus saya taruh di mountingnya itu guys. Nah, jadi posisinya copot gini terus taruh di mounting, taruh di badan. Dan itu dia rekam nonstop ya kurang lebih 20-30 menit sih. Saya kurang inget ya, karena emang waktu itu emang bikin konten bukan dalam rangka testing. Jadi langsung pakai on field ya. Itu dia kondisinya emang juga agak panas. Tanpa AC, bukan di ruangan AC, dia overheat. Dan overheat dia langsung shutdown gitu ya, mati ya. Kalau dilihat dari review sebelum saya beli sih, katanya kamera ini nggak overheat. Mungkin kondisinya ideal guys. Dia ngetesnya itu di tempat yang suhunya nggak terlalu panas. Sedangkan di tempat saya ini kan emang lagi musim kemarau, lagi agak panas. Dia overheat. Tapi saya jarang banget sih bikin konten yang tanpa putus. Biasanya kalau misalnya bikin konten di luar drone juga, biasanya saya take kurang lebih 5-10 menit itu saya cut gitu. Jadi emang jarang ya. Ini saya ngeliat dari perspektif konten kreator ya, karena saya emang full time konten kreator. Dan nggak ada masalah sih kalau untuk urusan overheat. Dia overheat tapi masih dalam batas wajar lah. Bukan yang dipakai baru sebentar udah overheat, itu enggak guys. Jadi nggak ada masalah buat saya. Tapi mungkin teman-teman ada yang bermasalah ya, saya nggak tahu ya. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya aja. Sedangkan untuk resolusinya dia emang kalah sama Insta360 Go 2 ini. Kalau Insta360 Go 2 ini dia bisa 2,7K. Sedangkan kalau ini dia kayaknya nggak sampai sih guys. 1440 kali berapa gitu ya. Jadi untuk resolusi dia lebih gede yang Insta Go 2 ini. Tapi karena dia resolusinya lebih gede, Insta Go 2 ini dia lebih cenderung overheat. Dan ya kalau dibandingin tone warnanya juga, karakteristiknya agak beda ya guys antara Insta360 Go 2 sama Insta360 Go 3 ini. Kalau Go 3 ini dia kayak lebih cerah aja sih. Sedangkan kalau yang Insta Go 2 ini dia itu lebih anget ya. Kalau teman-teman familiar sama istilah seputar kamera, dia white balance-nya itu dia agak warm ya. Jadi dia warnanya itu kayak agak kekuning-kuningan gitu sih. Jadi kalau kalian pakai Insta Go 2 ini mau nggak mau harus di adjust ketika post processingnya, diturunin white balance ya. Karena untuk settingannya juga kita agak kurang fleksibel ya. Karena misalnya kita pakai itu dia setting auto, kan semua yang ngatur kamera. Nah kalau Insta360 Go 2 ini settingan autonya itu dia agak anget guys. Jadi kita harus adjust. Sedangkan untuk Insta360 Go 3 ini settingannya itu lebih sesuai sama aslinya. Jadi sejauh ini selama 2 bulan ini ketika saya nge-record untuk bikin konten di channel ini pakai strap kayak gini juga, begitu selesai record saya langsung processing tanpa harus adjust warnanya, saya udah puas guys. Sedangkan kalau untuk Go 2 ini ya saya harus sesuaiin lagi white balance-nya supaya nggak terlalu anget. Soalnya kalau terlalu anget itu perasaannya jadi kayak ngantuk gitu nonton. Soalnya dia kayak mode malam gitu ya. Kalau di handphone tuh night mode itu kan dia kayak ada warna-warna kuning-kuning gitu ya. Itu sih. Dan ya untuk tone warna saya suka. Dan untuk bobot emang dia lebih berat 10 gram daripada Insta360 Go 2 ya. Ini Insta360 Go 2 ini untuk kameranya aja kurang lebih beratnya 25 gram.
Sedangkan untuk yang Go 3 ini dia beratnya kurang lebih 35 gram, jadi lebih berat 10 gram. Tapi kalau misalnya dipakai buat kamera rekam di drone FPV itu untuk ukuran 3 inch nggak terlalu berasa sih ya kalau 10 gram, kecuali kalian pakai di micin. Kalau di micin kerasa banget 10 gram. Tapi kalau untuk drone ukuran 3 inch kayak gini sih harusnya nggak terlalu masalah sih ketambahan 10 gram. Dan ini saya belum coba ya, karena untuk mounting kameranya juga baru datang, saya baru pesan. Dan ya mungkin nanti bakal kita cobain gimana performance-nya kalau misalnya dipakai di drone. Gimana kalau misalnya teman-teman mau pakai kamera ini untuk ngevlog? Ya tentunya ini udah mendukung banget ya untuk ngevlog, karena ini dia bisa flip screen, bisa dibuka. Dan ketika ditaruh di pot seperti ini, dia lebih awet baterainya guys. Jadi kalian bisa ngevlog lebih lama. Sedangkan kalau dicopot itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar 40 menit ya, 45 menit dia bisa hidup. Sedangkan kalau dipasang di potnya gini, dia bisa sampai berapa? 1,5 jam kayaknya ya, kalau saya nggak salah ya. Tapi ini bisa dipakai buat ngevlog. Ya mirip lah sama Insta360S dan juga Insta360S Pro. Dia bisa dipakai buat ngevlog kayak gini. Tapi kalau saya disuruh milih, saya tetap pilih kamera ini sih daripada yang S Pro, walaupun harganya sama. Karena yang pertama, sesuai kebutuhan saya. Kamera ini bisa dicopot dari apa namanya ini? Dari case-nya. Jadi kalau misalnya mau dipakai terbang di drone FPV, yang pasti dia lebih ringan kalau pakai Insta360 Go 3. Sedangkan kalau untuk Insta360S atau yang S Pro itu kan emang dia dibuat bukan untuk dipasang di drone FPV. Jadi pasti dia nggak bisa dilepas, dan itu berat banget guys. Itu lebih berat dari GoPro 12 setahu saya ya. Untuk kualitas emang dia bisa sampai 8K, tapi sejauh pengalaman saya sebagai full time content creator yang bikin konten itu untuk sebatas sosial media dan YouTube, kayaknya resolusi 8K itu terlalu overkill sih. Sedangkan untuk resolusi 4K aja saya jarang pakai sih, karena yang pertama untuk editingnya itu dia susah guys, berat banget, kita butuh komputer yang mumpuni. Dan kebenaran karena saya full time content creator, saya juga punya komputer yang mumpuni. Tapi masalahnya itu nggak cuman masalah editingnya, tapi masalah storage-nya. Untuk storage-nya itu dia makan space-nya itu banyak banget guys, bisa beberapa giga untuk satu video ya. Dan kalau misalnya kita bikin konten per hari rutin gitu, ya pasti makan storage banyak. Sementara untuk penonton juga, kalau untuk di YouTube itu ya paling maksimal masih 1080 sih. Jarang-jarang sih yang ada nonton sampai 4K ya. Dan ya bedanya juga nggak terlalu jauh sih, karena dikompres juga. Tapi beda kepentingan kalau misalnya teman-teman mau pakai untuk kepentingan yang lebih besar, kayak misalnya produksi iklan sama corporate, mungkin resolusinya butuh yang lebih gede, bisa dipertimbangkan Insta360S atau juga S Pro ya. Kalau saya sih sebagai konten kreator YouTube kayaknya udah cukup sih. Udah cukup puas pakai Insta360 Go 3 ini. Semenjak saya beli kamera ini, saya pakai bikin konten di channel ini full pakai Insta360 Go 3. Jadi untuk mic-nya juga saya pakai mic internal. Memang kalau dia anginnya kenceng, itu dia ada masuk, kerasa ya, pasti teman-teman juga tahu. Tapi ya nggak masalah sih menurut saya, karena emang nunjukin bahwa anginnya kenceng gitu. Supaya story-nya pas ya. Kalau misalnya saya ngomong, wah ini anginnya lagi kenceng guys, tapi nggak ada suara anginnya, kan kayaknya malah kurang ini ya, kurang masuk gitu. Tapi kalau misalnya kita lagi terbang gitu, wah ini anginnya kenceng guys, ya kedengeran, soalnya suaranya juga masuk ke mic kameranya ya. Jadi lebih hidup suasananya menurut saya sih. Tapi balik lagi ke kepentingan teman-teman, beli kamera itu yang mau dicari apanya, apakah resolusinya atau kepraktisannya, macam-macam. Ini saya coba sharing dari point of view saya sebagai content creator di YouTube. Yaudah, mungkin kita coba aja terbangin Insta360 Go 3 pakai drone FPV saya. Ini adalah Cinebot 30. Buat teman-teman yang mau cari ini potnya, mounting kameranya, kalian bisa cek deskripsi video. Drone-nya juga bisa cek deskripsi video. Pokoknya kalian kalau butuh gear atau alat seputar drone atau juga kamera, kalian bisa cek deskripsi video ketika saya nge-review barangnya. Saya bakal tinggalin link pembeliannya. Oke, kita langsung aja terbang. Let's go. Oke guys, kita langsung coba terbangin aja pakai Cinebot 30. Kita hidup langsung kameranya. Jadi enaknya pakai Insta360 Go 3 ini, kita bisa kontrol ya, preview dulu.
Tuh hasilnya seperti apa, dan kita bisa setting langsung. Ini saya coba pakai free frame ya, free frame. Terus untuk resolusi 1080p 50 fps ultra. Dan ya, saya nggak pakai ND filter nih. Sebentar saya bersihin dulu nih, kayaknya ada minyaknya. Oke, kita langsung colok aja drone-nya. Tapi nanti dulu saya ganti profilnya pakai Cinebot. Google saya nyalain dulu. Oke, kita langsung aja colok guys di sini guys. Ini agak berawan ya, nggak terlalu cerah, langitnya nggak bagus, jadi mungkin hasilnya juga agak flat guys. Tapi nggak apa-apa, kita cuman buat tes aja. Lampunya kita matiin. Saya cek dulu di Google. Oke, ini udah masuk. Kita langsung aja mulai record ya. Kita langsung pencet record. Oke, dia udah mulai record. Ini agak bingung guys, soalnya saya pakai dua kamera yang sama ya. Oh, ini agak jauh jadi disconnected ya. Oke, saya setting dulu stick cam-nya. Oke, kurang lebih segini. Oke, ini udah dapat 6 guys. Kita langsung aja arming. Let's go. Oke, ini untuk anginnya agak lumayan ya, lumayan berasa. Ini untuk GPS-nya udah bener. Kita coba terbang, nggak usah jauh-jauh ya, karena ini cuman mau ngetes saja. Gimana kalau misalnya Insta360 Go 3 kita pakein di drone FPV, yang pasti nggak terlalu berat ya. Untuk stabilisasinya kalian bisa pilih mau pakai Giroflow atau pakai software bawaan dari Insta360 Go nya. Sama-sama bagus sih menurut saya. Oke, ini posisi di belakang. Ini ada perumahan di sini ya guys. Kita coba agak tinggi ya. Ini saya pakai baterai Gaoneng 1100. Berat totalnya saya nggak ngitung sih tadi ya. Mungkin nanti saya coba tambahin deh di videonya ya. Tapi untuk baterainya nggak terlalu berat sini guys. Ini kayaknya agak aman sih. Kita main coba agak jauh ya. Tuh kelihatan kota Bandar Lampung ya. Dan di sini ada bukit. Ini kita udah pernah kesini guys. Kita coba lagi ya. Jarak di kurang lebih 400 meter. Kita coba naik pelan-pelan. Kalian bisa lihat guys, di sebelah sana laut ya. Nah, itu kelihatan lautnya. Itu di daerah Teluk guys. Sebelah sini itu kalau ke sana itu panjang. Oke, kita udah di atas bukitnya nih. Kita coba diving tipis-tipis guys. Nggak terlalu mepet ya. Sini ada perumahan juga. Oke, sinyalnya agak terganggu nih. Karena di sini konturnya agak turun naik ya, jadi saya nggak terlalu berani rendah. Takutnya lebih rendah daripada tempat saya nerbangin guys. Malah nanti hilang sinyal. Capek nyariin drone-nya guys. Posisinya di belakang.
Kalau untuk dibawa di Sinebo 30 sih nggak terlalu berasa ya, masih enak sih. Masih nggak terlalu berat. Tapi anginnya berasa nih. Oke, kita udah di 3,67. Saya balik aja deh. Ini karena cuma ngetes kamera doang dan saya nggak mau terlalu lama videonya, nanti teman-teman bosan ya. Oke, kita langsung landing aja guys. Jadi untuk flight time-nya ini dapatnya sekitar 4 menit, bisa di-push sampai 5 menit sih kalau kita mau ngepasin di 3,6. Ini dengan menggunakan baterai Gaoneng 1100 mAh ya. Oke, kita muter-muter di sini aja. Saya berubah jadi angle mode. Kita coba landing guys. Oke. Sampai juga guys. Kita lihat apakah masih ngerekam. Oke, dia masih ngerekam ya. Saya langsung matiin aja. Total ada 6 menit 30 detik. Nah, ini kalau udah kita cabut baterainya guys. Untuk hasilnya nanti kalian bisa lihat sendiri ya, karena ini saya belum tahu hasilnya kayak gimana. Terus kita matiin kameranya guys. Pencet tahan. Dan selesai. Nah, itu tadi guys hasil uji coba kita nerbangin drone Sinebo 30 gendong Insta360 Go 3, dan hasilnya kalian bisa nilai sendiri. Tapi kalau menurut saya sih kamera ini pas banget buat saya sebagai konten kreator, bisa dipakai buat bikin konten dan bisa dipakai buat ngerekam pakai drone FPV ya. Dia nggak terlalu berat dibandingkan dengan GoPro, dan yang terbaru itu ada Insta360S ya. Itu dia beratnya itu lebih berat. Jadi ya bisa jadi bahan pertimbangan kalian yang lagi mau beli kamera yang mau dipakai di drone FPV atau juga untuk produksi konten kayak saya guys. Thank you banget dan nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya bareng Bang Jupo FPV pastinya. Bye.